الله وبركاته. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari ini, dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karangan daripada Asy-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi, dengan nama Al-Kabair, yang artinya dosa-dosa besar yang membinasakan. Bismillah. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada dosa yang ke-68. Ya. Dosa besar yang ke-68. Dosa besar yang ke-68 ini adalah merasa aman dari siksa Allah. Ya, merasa aman daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Arti daripada merasa aman daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akhirnya bebas untuk melakukan yang namanya dosa. Jadi dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasakan ada muraqabatullah di dalam dirinya, sehingga akhirnya dia bebas melakukan yang namanya dosa. Dan bahkan terkadang orang-orang seperti ini diberikan oleh Allah yang dinamakan dengan istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan dunia yang kita inginkan sebagai seorang hamba. Ketika misalnya seseorang inginkan yang namanya kereta, Allah berikan kepadanya kereta. Dia menginginkan yang namanya rumah, Allah berikan dia yang namanya rumah. Dia inginkan yang namanya jabatan, Allah berikan dia jabatan. Semua yang dia inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia terus-menerus melakukan yang namanya kemaksiatan, sehingga akhirnya dia tersesat dan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj. Ya, itu adalah istidraj. Maka merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala ini masuk dalam kategori dosa besar. Ya, ini termasuk kategori dosa besar. Karena dia merasa aman, dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuknya, ini salah satu bentuknya ini. Dia merasa aman daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan yang namanya kemaksiatan. Ini bentuk pertamanya. Bentuk yang kedua adalah bisikan-bisikan daripada iblis yang terkadang masuk ke dalam diri kita dengan membisikkan apa? Sudahlah, maksiat aja dulu. Kamu masih lama hidup. Ya. Ini bisikan ini masuk dalam kategori merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala, al-amnu min makrillah. Merasa aman daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk yang keduanya seperti ini. Sudahlah, maksiat. Kamu masih muda. Ya, pergunakan kesempatanmu selama engkau masih muda untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini adalah bisikan-bisikan. Atau ya, dalam bentuk yang lain, Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Penerima taubat. Kamu kalau seandainya melakukan kemaksiatan sekarang, setelah itu taubat, selesai masalah. Ada kan kadang-kadang seperti itu? Ya. Bahkan terkadang perbuatan-perbuatan dosa tersebut dilakukan di tempat yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mekah, Madinah misalnya. Karena di Mekah, Madinah terkadang ada juga orang yang mempunyai cara pandang seperti ini. Cara pandangnya bagaimana? Dah, curi aja dulu. Nanti setelah mencuri masuk, berada di depan Ka'bah, menangis-nangis, Allah terima. Seperti itu. Dan itu yang banyak.
Ini bentuk-bentuk merasa aman daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bab ini ya, di dalam bab ini al-muallif rahimahullah, al-Imam Az-Zahabi mengumpulkan beberapa ayat. Salah satunya adalah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman daripada siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Apa yang dimaksud dengan makar Allah di sini? Fala ya'manu makrallah. Apa yang dimaksud dengan makar Allah di sini? Yang dimaksud dengan makar Allah di sini adalah Allah menimpakan perkara yang dibenci, bahaya berupa siksa, ya, berupa siksa kepada orang yang layak menerimanya tanpa ia ketahui kenapa ia dapat. Itu dinamakan dengan makar Allah itu. Jadi orang ditimpakan oleh Allah yang namanya musibah, bencana, dia sendiri tiba-tiba, secara tiba-tiba, itu dinamakan dengan makar Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang bertanya, apa yang maksud dengan makar Allah? Itulah makar Allah. Allah menimpakan seseorang azab, siksaan, bahaya, tapi dia tidak sadar tiba-tiba bahaya itu datang kepadanya. Fala ya'manu makrallah. Tidak ada seorang pun yang merasa aman daripada makar Allah, kecuali siapa? Orang-orang yang merugi. Apa hubungannya dengan istidraj tadi? Makar Allah itu istidraj. Makar Allah itu di dalam ayat ini adalah istidraj. Karena orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam bentuk kenikmatan, tetapi kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak malah menjadikannya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah menjadikannya dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, malah dia semakin tersesat di jalan yang Allah Subhanahu wa taala sepatutnya sudah gariskan, malah dia semakin jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kemaksiatan terus-menerus, tiba-tiba Allah mengambilnya. Mengambil semuanya secara langsung. Oke? Maka ayolah akhwat, ini dikatakan sebagai dosa besar. Maka para ulama mengatakan, merasa aman daripada makar Allah itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa masuk dalam kategori kufur akbar. Kufur akbar yang mana kufur akbar ini bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Ya. Dan yang kedua, bisa masuk dalam kategori dosa besar walaupun tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Kapan itu dia masuk dalam kategori kufur akbar? Ketika dia merasa memang tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahwasanya Allah tidak ada di dalam hidupnya. Ini kalau sudah ada perasaan-perasaan seperti itu bisa masuk dalam kategori kekufuran. Karena dia sudah merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah ikhwah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril dan Jibril bertanya kepadanya, kan salah satu yang ditanyakan itu berkenaan dengan ihsan. Ihsan itu sebenarnya adalah bentuk muraqabah itu. Bentuk muraqabah ihsan itu. Karena di dalam hadis tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam tentang ihsan, wa mal ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ya. Kata beliau, ya, ihsan itu adalah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau seandainya engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini kan bentuk muraqabah ini. Ini adalah bentuk muraqabah. Maka ayolah wal akhwat, merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Karena jangan sampai kita terkeluar daripada Islam tanpa kita ketahui. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa merasa aman daripada makar Allah, daripada siksaan Allah, bisa dihukumi kufur akbar jika orang itu memang sudah tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mempunyai lagi rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu untuk digarisbawahi. Bahwa jangan sampai kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan yang namanya azab
ya, tanpa ada rasa sama sekali. Ya, kita tidak merasa bahwasanya kita melakukan yang namanya dosa. Orang-orang terdahulu, ayyuhal akhwat, para ulama, para salaf saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbentur kakinya sendiri, dia introspeksi diri. Dia terbentur kakinya. Dia jalan, kemudian tersandung, tahu, terbentur, dia tersandung kakinya. Itu dia introspeksi diri itu. Dia langsung berkata, sesungguhnya tersandungnya saya itu dikarenakan dosa saya yang pernah saya lakukan dahulu. Itu dikarenakan apa? Introspeksi diri mereka. Apapun yang mengenai mereka, dia langsung relatekan dengan apa? Dengan dosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kalau itu yang tidak ada di dalam hati dan diri kita, bahaya. Kalau itu tidak ada di dalam hati dan diri kita, bahaya. Al-Imam Ahmad, ketika dia mendapatkan yang namanya siksa dan ketika dia merasa sakit, dia berkata, apa yang saya dapatkan sekarang ini mungkin dikarenakan dosa-dosa saya yang telah lampau. Dia hubungkan itu. Karena itulah seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya beribadah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala perlu ada paling tidak 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama rasa cinta, yang kedua yang dinamakan dengan khauf, ada rasa takut, dan yang ketiga harus ada yang dinamakan dengan roja. Harus ada rasa takut. Harus ada juga ada yang dinamakan dengan harap. Takut akan larinya hati dari perkara yang larinya hati dari perkara-perkara yang disukai oleh Allah kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa takut itu. Jangan sampai hati kita ini lari dari perkara-perkara yang disukai oleh Allah kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa takut itu. Harus ada rasa takut, harus ada kegelisahan. Kalau seandainya dosa kita tambah hari tambah banyak. Harus ada kegelisahan itu. Jangan sampai bertambah umur, bertambah dosa, tidak ada kegelisahan sama sekali di dalam hati kita. Ya, harus ada. Ketika kita misalnya melakukan yang namanya dosa walaupun sedikit, itu ada kegelisahan yang luar biasa. Ya Allah, kenapa saya melihat begini? Harus ada kegelisahan itu. Karena segala macam bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia akan mempunyai kesan negatif terhadap orang tersebut. Kesan negatif. Dan itu harus ada. Kita harus munculkan itu. Ya, kita harus munculkan itu. Maka itulah Nabi SAW ketika didatangi oleh seseorang, orang ini bertanya masalah apa? Ditanya oleh Nabi, apa yang kamu mau tanyakan? Kata dia, saya mau bertanya berkenaan dengan apa yang dinamakan dengan albir. Apa yang dinamakan dengan albir? Kata Nabi SAW, albirru matma'anna bihin nafsu. Albir itu, kebaikan itu, apa yang menjadikan hati ini menjadi tenang. Itu albir. Kemudian dia ditanya lagi, wal ithmu, apa itu yang dinamakan dengan ithm ataupun dosa? Kata Nabi SAW, mahaka fi sadrika wa karihta yattali alaihin nas. Apa-apa yang terdetik di dalam hatimu untuk kamu lakukan, tapi kamu takut kalau apa yang akan kamu lakukan itu dilihat oleh orang lain. Itu dosa, itu besar kemungkinan. Misalnya saja, ini nak balik dari masjid, tak ada sendal. Ya kan? Hanya ada 2 selipar saya di situ, selipar kita hilang. Ketika nak pakai selipar orang itu, ada perasaan takut di dalam hati, itulah iman. Itulah iman. Makanya ada perasaan takut untuk melakukan bahwa itu adalah dosa. Itu adalah iman. Makanya Al-Imam Ahmad mengatakan, setelah membacakan hadis tersebut, dia mengatakan salah satu tanda keimanan seseorang adalah ketika hatinya masih bergetar ketika dia akan melakukan yang namanya dosa. Tetapi ketika hati sudah tidak bergetar, ketika dia akan melakukan dosa, itu tanda-tanda keimanannya sudah hilang. Dan boleh saja itu menjadi penyebab dia merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Menakutkan. Kalau seandainya orang merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i itu dia merasakan betul kesan dosa walaupun sangat kecil dalam dirinya. Al-Imam Syafi'i itu pernah satu hari dia lalu lewat, ada seorang wanita, skirtnya itu, bajunya itu tertiup angin
Sehingga Imam Syafi'i tidak sengaja ternampak betis wanita itu. Tidak sengaja ternampak betis, ya, betis. Tidak sengaja lagi, bukan disengajakan ya. Tidak sengaja ternampak betis wanita itu. Apa yang terjadi? Al-Imam Syafi'i dalam riwayatnya itu ketika dia menghafal susah sekali. Baru betis yang dia lihat, hafalannya susah. Sampai-sampai apa yang terjadi? Al-Imam Syafi'i datang kepada gurunya yang bernama Waki' Ibnul Jarrah. Sampai-sampai dia buat nazam. Seperti syair, pantun itu. Dia mengatakan apa? Syakautu ila waki'in suwa hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi wa usani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Suatu hari saya datang kepada guruku yang bernama Waki', saya mengeluhkan berkenaan dengan susahnya saya menghafal. Kemudian apa kata Waki'? Fa usani bi an farsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waki' ini, guruku ini menasihati saya untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Wa ausani, dan memberikan wasiat dan nasihat kepadaku bi annal ilma nurun, bahwa sesungguhnya ilmu agama ini adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan pernah masuk ke dalam hati dan relung hati orang-orang yang berbuat maksiat. Maka merasa aman terhadap azab Allah ini bahaya. Karena kenapa? Akan melahirkan orang-orang yang pertama, dia akan merasa aman melakukan dosa. Karena merasa aman daripada siksa Allah. Tidak ada kok azab Allah ini. Apalagi kalau seandainya mau berkata begini. Nggak mungkin roboh bangunan ini. Bangunan ini sudah dirancang, engineer dia hebat. Itu sudah kata-kata merasa aman daripada azab Allah itu. Nggak mungkin kota kita sangat canggih. Takkanlah ada tsunami. Itu merasa aman daripada azab Allah itu. Azab Allah kapan-kapan datang. Dan tanpa diketahui bagaimana ia datang. Ya, tanpa diketahui bagaimana dia datang. Maka orang-orang yang merasa aman ini bahayanya apa? Karena dia akhirnya merasa bebas untuk melakukan kemaksiatan. Karena dia merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Akan merasa aman. Merasa tenang ketika melakukan yang namanya dosa. Karena sudah merasa aman tadi. Dan ini adalah bahaya. Makanya di dalam ayat ini dikatakan fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada seseorang pun yang merasa aman daripada makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ayat yang kedua adalah hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ya. Sampai ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Dan itu terjadi, ayo ikhwah. Sudah terlewati. Siapa saja mereka? Mari kita mengambil pelajaran pada umat-umat terdahulu. Ingat, di dalam Al-Quran, sepertiganya itu adalah kisah. Sepertiga di dalam Al-Quran itu kisah. Untuk apa kisah-kisah tersebut ada di dalam Al-Quran? Agar kita bisa mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang ulil absar. Kenapa? Karena kisah di dalam Al-Quran itu mungkin saja akan berulang. Tetapi dengan pelaku yang berbeda. Mungkin saja akan berulang dengan pelaku yang berbeda. Allah sudah memberikan gambaran kepada kita berkenaan dengan orang-orang yang terdahulu. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka harta benda yang begitu hebat, kekuasaan yang begitu hebat. Tetapi dikarenakan mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan mereka. Ambil pelajaran daripada Qarun. Ya. Mohon maaf, ini keluar nggak ini anunya? Soalnya kemarin ada yang komplain. Kecilkan sedikit volume. Soalnya saya rasa agak besar ya. Tak keluar, oke. Oke. Tak kuat ya. Baik. Jadi kembali, mari kita mengambil pelajaran dari Qarun misalnya. Qarun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kekayaan yang begitu hebat.
naikkan sedikit. Oke. Allah berikan yang namanya kekayaan yang begitu hebat. Sampai-sampai kan dikatakan bahwasanya kunci-kuncinya saja tidak mampu untuk dibawa oleh berapa banyak onta itu. Ya, tidak bisa dibawa kunci-kunci khazainnya itu, gudangnya, karena banyaknya hartanya. Tetapi dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang dulunya bermimpi ingin menjadi Qarun, kemudian setelah dia melihat kehancuran Qarun, dia berkata, "Ya, saya sudah tidak mau lagi seperti dia." Padahal banyak orang-orang yang bercita-cita seperti dia dulu. Mari kita lihat kehancuran Fir'aun, yang dengan begitu luasnya dia mempunyai kekuasaan, tetapi akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laut, dengan air. Dalam riwayatnya 40 hari 40 malam lamanya dia diombang-ambing di atas laut itu, sampai akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyaknya kekuasaannya, begitu banyaknya tentaranya, akan tetapi akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka bergembira, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka bergembira, Allah ambil mereka secara tiba-tiba. Ini adalah bentuk istidraj ini. Ini adalah bentuk istidraj. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ini kembali Allah berbicara berkenaan dengan orang-orang yang lalai, yang merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang begitu banyak, tetapi kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan itu tidak malah mengantarkannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, kembali saya sampaikan, bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ya, bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengucapkan alhamdulillah kemudian setelah itu selesai. Keberkahan harta itu bukan dilihat banyaknya, tidak. Tetapi keberkahan harta dan bagaimana kita mensyukurinya adalah dilihat seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita. Seberapa dekat kita dengan Allah dengan harta kita, itu yang menjadi ukurannya. Bukan betapa banyaknya. Ya. Makanya kalau seandainya misalnya ada orang yang berkata, alhamdulillah Ustaz, malam ini ataupun semalam saya baru ganti kereta. Kereta saya yang sebelumnya misalnya apa, sekarang kereta saya ini. Canggih Ustaz. Itu tidak berkah. Kalau seandainya kereta tersebut tidak menjadikannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz, hari ini saya dapat keuntungan daripada bisnis saya sekian, sekian dan sekian. Itu bukan keberkahan sampai akhirnya harta tersebut mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak juga demikian. Anak-anak itu tidak akan pernah menjadi berkah kalau seandainya anak-anak itu malah tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bukan keberkahan juga itu. Bukan keberkahan juga. Maka itulah ya akhwat, yang dilihat itu bukan banyaknya, tetapi keberkahannya. Keberkahan itu bagaimana? Yang dinamakan dengan al-barakah itu adalah apa? Ziyadatun fil khair. Bertambahnya kebaikan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah muwafaqatuhu lis-sunnah. Muwafaqatuhu lis-sunnah, bagaimana amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus seimbang ini. Ya, keberkahan itu ya seperti itu. Jadi jangan dilihat bahwasanya keberkahan itu hanya semata-mata adalah banyaknya uang. Tidak. Bahkan saya katakan, terkadang ada orang yang nampak rugi tetapi sebenarnya berkah. Ada. Pernah tidak mendapatkan ada orang yang kalau dia berniaga itu, kalau dihitung-hitung tidak pernah untung.
rugi saja. Tetapi hidupnya tidak ada utang, tetap bahagia, anaknya tetap bisa sekolah. Tapi kalau dilihat keuntungannya seolah-olah tidak ada. Tapi itu dikarenakan keberkahan. Mungkin saja seperti itu. Daripada orang-orang yang mengumpulkan harta, kemudian setelah itu malah jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Baghtah. Ayo ikhwah, kalau kita mencoba untuk belajar dari kerajaan-kerajaan Islam terdahulu, hampir kebanyakannya hancur dikarenakan mereka merasa aman daripada azab Allah. Mereka meninggalkan yang namanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang mereka. Mereka tidak jadikan itu sebagai pegangan dalam hidup mereka. Hidup mereka dalam kemewahan. Coba baca, silahkan baca sejarah-sejarah Islam. Runtuhnya kerajaan Umayyah, runtuhnya kerajaan Utsmaniyah. Itu semuanya akhir-akhirnya itu adalah karena mereka melakukan kemaksiatan dan merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengambil semuanya. Wallahu taala alam. Ini dosa yang ke-68. Ya, sekarang kita masuk kepada dosa yang ke-69. Dosa yang ke-69 ini adalah al-iyas min rauhillahi ta'ala wal qunut. Putus asa dan merasa pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini lawan kata dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini terlalu optimis, seolah-olah amalannya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah taubatnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini merasa pesimis. Ya, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini ada ayat yang ayat yang disampaikan, qala Allah taala innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir. Taib, ini ayat sebenarnya berkenaan dengan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, kalau kita lihat dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu kan Masya Allah, satu surah itu kalau boleh saya katakan 95% itu semuanya kan kisah itu. Dalam surah Yusuf itu dimulai daripada idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ara fil manami inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia sampaikan bahwasanya wahai ayahku, saya melihat dalam tidurku ada 11 ahada asyara kawkaban, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, bulan dan matahari sujud kepadaku. Itu awalnya itu. Kemudian pada akhirnya beberapa saudara daripada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam merasa iri dengan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuat makar. Mereka mencoba untuk membunuh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dengan cara dia masukkan ke dalam perigi. Kemudian setelah itu dia mencari az-zi'b. Az-zi'b itu serigala. Dia bunuh serigala tersebut. Kemudian setelah itu bajunya dicampurkan dengan darah. Kemudian dia datang kepada bapaknya dan ayahnya. Waktu itu menangis karena dikatakan bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam sudah wafat. Tetapi naluri seorang ayah, rasa seorang ayah itu tetap merasa bahwa anaknya belum wafat, anaknya belum meninggal. Walaupun pada saat itu anak-anaknya yang lain mengatakan dia sudah meninggal, dia dibunuh oleh serigala. Tetapi firasat seorang ayah, apalagi dia adalah seorang nabi, itu tetap menyatakan bahwa Yusuf belum meninggal. Maka suatu ketika, ini ayatnya di dalam ayat yang ke-87 kalau nggak salah ini, ya betul. Ini ayat yang ke-87 ini kisahnya Nabi Yusuf sudah bertemu dengan adiknya. Kan waktu itu terjadi masa paceklik ya. Terjadi masa paceklik. Kemudian ketika terjadi masa paceklik tersebut, orang-orang akhirnya menukarkan barang-barang mereka dengan gandum ataupun makanan. Dan yang waktu itu sudah menjadi menteri perbendaharaan adalah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika saudara-saudaranya ini datang,
ingin menukar apa yang mereka punya dengan gandum itu, Nabiullah Yusuf langsung tahu, oh ini saudara-saudara saya ini semuanya. Kemudian akhirnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam mengembalikan seluruh barang-barang dia dan tetap memberikan yang namanya makanan pokok. Tetapi Nabi Yusuf waktu itu memberikan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah engkau harus membawa adik kamu yang paling bungsu. Ya, dan itu adalah saudaranya Yusuf alaihissalatu wassalam. Makanya akhirnya mereka kembali dan meminta kepada ayahnya, ayolah ya, kami akan bawa adik kami akan jaga adik kami akan jaga adik kami sebaik mungkin, ayah. Ayahnya waktu itu masih sempat ragu, ini jangan sampai kamu juga akhirnya adikmu ini hilang lagi. Tetapi mereka merayu dan akhirnya diberikan izin oleh ayahnya dan akhirnya sampailah ke tempat tersebut dan Nabiullah Yusuf langsung mengambil adiknya dan memperkenalkan dirinya kepada adiknya bahwa sayalah Yusuf. Dan kemudian setelah itu dia meminta kepada adiknya jangan bicara kepada saudara-saudaranya. Dia atur sebuah strategi agar adiknya tinggal di situ. Bagaimana caranya? Dia masukkan Suwa' al-Malik. Suwa' al-Malik itu tempat minumnya raja dimasukkan ke dalam tempatnya yang dibawa oleh adiknya. Kemudian setelah itu tiba-tiba ada yang berteriak, innakum lasarikun, kalian ini adalah pencuri. Kemudian dia mengatakan kami bukanlah pencuri. Akhirnya digeledah itu dicari dan didapatkanlah minumnya raja itu di dalam beg daripada adiknya itu. Dan memang itu strategi yang sudah diatur oleh Yusuf alaihissalatu wassalam. Akhirnya adiknya yang ditahan, yang lainnya kembali. Ketika akhirnya mereka kembali, pada saat bertemu dengan ayahnya dia ceritakan semuanya itu. Disitulah ayahnya berkata, idhabu fathassatu min Yusuf, ya, wa akhihi wa la tay'asu min rahmatillah, innahu la yay'as min rauhillah, innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Pergilah, carilah Yusuf. Jadi ada perasaan bahwa Yusuf masih ada. Pergilah cari Yusuf dengan saudaranya. Dan jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir saja. Itu yang disampaikan oleh ayahnya kepada mereka. Akhirnya mereka mencari. Dan ketika mereka mencari, bertemu kembali dengan Yusuf. Kemudian akhirnya bertanya, anta Yusuf? Adakah kamu Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, saya Yusuf dan inilah saudaraku. Kemudian akhirnya ayahnya itu kan dalam keadaan buta, ayahnya pada saat itu. Ya, dalam riwayatnya dikarenakan banyak menangis Yusuf. Kemudian akhirnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan, idhabu biqamisi hadha, ya, wa alquhu ala wajhi abi fartadda basira. Pergilah, bawa baju saya ini, berikan kepada ayah, sapukan ke mukanya. Kemudian ketika disapukan ke mukanya, tiba-tiba dia melihat. Makanya di dalam ayat tersebut dikatakan, inni la ajidu riha Yusuf. Saya kok cium baunya Yusuf. Bau Yusuf saja menjadikan ayahnya langsung bisa melihat. Kerinduannya terobati pada saat itu. Di sini ada kata-kata, janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya putus asa daripada rahmat Allah ini masuk dalam kategori dosa besar. Kalau seandainya malah membawa itu kepada bahaya yang lebih besar. Apa bahayanya? Biasanya orang yang putus asa kembalinya akhirnya adalah bunuh diri. Atau merasa hidup ini tidak memihak kepada dia lagi. Paling tidak dia bersuudzon kepada Allah. Orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah itu, paling tidak dia itu bersuudzon kepada Allah. Merasa Allah tidak adil untuk dirinya. Ya. Karena mungkin saja, padahal manusia itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam yang dinamakan dengan ujian, cobaan. Ya. Tidak ada manusia yang hidup tanpa cobaan. Tetapi cara orang berhadapan dengan yang namanya musibah dan cobaan ini berbeza-beza antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mampu menghadapinya dengan kepala yang tegak, tetapi tidak sedikit orang-orang yang putus asa ketika berhadapan dengan yang namanya masalah. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan
bahwasanya yang dinamakan dengan ujian ini pasti akan ditimpakan kepada manusia. Tidak ada yang selamat daripada yang namanya ujian. Karena sesungguhnya hidup itu sendiri adalah ujian. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, walanabluwannakum. Itu ada kata-kata walanabluwannakum. Kalau kita kembali kepada bahasa Arab, ya, yang pernah belajar bahasa Arab, kata-kata walanabluwannakum itu tuakkadu bi thalasi muakkidat. Ya, tuakkadu bi thalasi muakkidat. Dia diberikan penekanan dengan 3 huruf penekanan. 3 huruf penekanan itu apa saja? Wa, la. Ya. Waw, la, la-nya itu sendiri adalah penekanan. Kemudian di situ di belakangnya itu ada nun. Nun biasanya dinamakan dengan nun at-taukid. Nun at-taukid itu ada 2. Ada nun at-taukid al-khafifah. Ya. Nun at-taukid al-khafifah. Nun at-taukid al-khafifah itu tidak ada harokat. Kalau misalnya saya menyuruh seseorang idhab, dia belum pergi lagi. Kemudian saya berikan penekanan dengan idhaban. Itu penekanan yang kedua itu. Itu namanya nun taukid al-khafifah. Dia tidak pergi lagi. Saya berikan lagi penekanan dengan nun taukid al-thaqila namanya. Idhabanna. Itu pergi kamu. Itu. Dan di dalam ayat itu dikatakan walanabluwannakum, dan kalau mau diterjemahkan, ditafsirkan, dan sungguh kami pasti akan menguji manusia. Ya, dan sungguh kami pasti akan menguji manusia. Maka ujian itu adalah sesuatu kemestian. Sungguh kami pasti akan menguji manusia. Mengujinya dengan apa? Walanabluwannakum bisyai'. Hanya kata-kata bisyai'. Bisyai' itu artinya apa? Sedikit. Tidak banyak, sedikit. Bisyai', sedikit. Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Ya, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut. Sedikit-sedikit takut. Dan biasanya seperti itu kita. Naik pesawat takut, naik kapal takut, naik mobil takut, semuanya takut. Ya kan? Bisyai' minal khauf, wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, wal anfusi was thamarat. Wa naqsin minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, jiwa, wa thamarat, buah-buahan, wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar bukan orang yang putus asa. Orang-orang yang putus asa di sini adalah orang-orang yang ketika berhadapan dengan yang namanya permasalahan, masalah, dia merasa tidak mampu. Dia merasa Allah tidak adil. Dia su'uzan kepada Allah. Sehingga yang terjadi, muncul keputusasaan. Keputusasaan yang terjadi di dalam dirinya, kalau seandainya dia tidak cepat sadar, dia bisa masuk dalam bahaya yang lebih besar. Berapa banyak orang-orang yang putus asa, sehingga dia bunuh diri. Banyak kan orang yang bunuh diri. Ya. Dan data menunjukkan, negara-negara, mohon maaf ya, negara-negara yang banyak yang tidak mempunyai agama atau jauh dari agama ini yang paling banyak melakukan yang namanya bunuh diri. Bahkan ada orang yang bunuh diri dengan hal yang sangat sepele. Hal yang sangat sepele. Tidak lulus ujian, bunuh diri. Ada kan? Putus cinta, bunuh diri. Ini hal-hal sepele. Karena itu tadi, yai'as, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayo ikhwah wal akhwat, yang perlu untuk kita tekankan juga, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, yakinlah bahwa sesungguhnya rahmat Allah masih jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Masih jauh lebih luas rahmat Allah daripada dosa yang kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran juga
Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa kalau seandainya kita melakukan dosa yang besar. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Dalam ayat yang lainnya dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah menghapuskan segala macam dosa. Sebesar apapun dosa yang dilakukan manusia, ketika dia mau kembali kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, bertaubat hanya kepada Allah, insyaallah Allah akan menerima taubatnya. Makanya jangan putus asa. Harus tetap optimis bahwa sebesar apapun dosa yang dilakukan, insya Allah rahmat Allah jauh lebih besar. Tetapi jangan seperti yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi kan merasa aman daripada azab Allah, sehingga sedikit-sedikit berdosa. Ya, karena memang terus terang, mohon maaf saya katakan, ada orang-orang yang memang punya pandangan seperti itu. Sudahlah dosa aja dulu, nanti kan kita bisa taubat. Seperti itu, banyak yang seperti itu. Makanya jangan berada di situ dan jangan juga terlalu akhirnya putus asa. Harus tetap ada yang dinamakan dengan roja. Ya. Saya katakan tadi, ketika kita beribadah kepada Allah harus ada tiga. Harus ada tiga. Mahabbah, khauf, roja. Menurut para ulama, mahabbah itu, mahabbah, khauf, roja itu bagaikan seekor burung. Bagaikan seekor burung. Mahabbah itu adalah kepalanya, kepala burung. Khauf wa raja itu adalah dua sayapnya. Khauf wa raja itu adalah dua sayapnya. Dia harus senantiasa seimbang agar dia tidak jatuh. Agar dia tidak jatuh. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dikarenakan cinta tanpa ada rasa takut dan harap, biasanya dia adalah orang-orang yang melakukan ibadah asal-asalan. Tahu asal-asalan ya? Asal jadi. Asal jadi. Cinta. Tapi tidak ada khauf. Orang yang melaksanakan ibadah hanya khauf saja tanpa roja, bisa-bisa putus asa. Bisa-bisa putus asa. Kenapa? Karena tidak ada perasaan bahwasanya apa yang dia lakukan itu akan diterima oleh Allah. Makanya yang ada di dalam dirinya adalah keraguan-raguan. Pernah tidak Anda lihat ada orang yang takbir itu berkali-kali tidak masuk-masuk? Allah, Allah, berkali-kali tidak masuk-masuk. Karena yang ada hanya takut, ini tidak diterima, ini tidak diterima. Makanya harus ada roja. Roja itu penyeimbang lah istilahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita melakukan yang namanya ibadah, ada yang melakukannya lebih sempurna daripada yang lainnya. Tetapi kita berharap mudah-mudahan ketidaksempurnaan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada khauf dengan raja. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan orang-orang yang berdosa jangan langsung putus asa. Ketahuilah bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bagaimana gembiranya Allah melihat orang-orang yang mau bertaubat. Gembiranya Allah berkenaan dengan orang-orang yang mau bertaubat. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan bagaimana gembiranya Allah dengan seorang yang berjalan di tengah padang pasir bersama dengan ontanya. Di atas onta itulah segala macam keperluannya diberikan, disimpan, ditaruhlah keperluannya, airnya, makannya, pakaiannya, semuanya di atas onta itu. Ya, di atas onta itu. Kemudian setelah itu, ya, dia istirahat. Ketika dia rehat, terbangun dia, onta itu sudah tidak ada. Pergi ontanya itu. Pergi ontanya. Dia mencoba mencari ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, timur, barat, utara, selatan, semua dia sudah datangi. Dan dia tidak menemukan ontanya, padahal di onta itu segala macam keperluan hariannya ada. Makannya di situ, minumnya di situ, pakaiannya di situ. Karena dia sudah hampir putus asa, akhirnya dia kembali berteduh di tempat dia tidur tadi.
Ketika dia tertidur, tiba-tiba dia mendengarkan kok ada seperti suara onta. Dia terbangun. Ketika dia terbangun, onta itu betul-betul ada di hadapannya, masih lengkap. Makanan, minumannya masih ada, pakaiannya masih ada. Tiba-tiba dia langsung bersyukur kepada Allah dan dia tanpa sadar berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ya, karena begitu gembiranya, dia lihat ontanya kembali sehingga salah ucap. Salah ucap. Kata Nabi SAW, Allah masih lebih gembira melihat taubat seorang hambanya daripada orang ini. Makanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, berhenti dari maksiat. Hentikan kemaksiatan. Kembalilah kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, insya Allah, kalau kita melakukannya penuh dengan keyakinan dan ikhlas karena Allah, Allah akan menerima taubat kita. Sudah banyak contohnya, Pak. Sudah banyak contohnya. Imra'ah Ghamidiyah begitu. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah riwayat, bagaimana yang namanya taubat itu bisa merubah sebuah siksaan, ya, menjadi sebuah kenikmatan karena taubat. Dalam riwayatnya, ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam lari bersama 70.000 umatnya, kaumnya, bersama 70.000 kaumnya. Kemudian setelah itu dalam perjalanan di tengah padang pasir mereka kehausan. Kemudian akhirnya dia berkata kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, Ud'ullaha lana liyuskina. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita air, hujan. Agar Allah memberikan kepada kami hujan. Kemudian akhirnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam memohon dan meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Kemudian tiba-tiba yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Musa, kaifa askif wa fika rajulun qad asallaha 40 sana." Wahai Musa, bagaimana saya mau turunkan hujan kepadamu, kepada kaummu, kepada kelompokmu yang berjumlah 70.000 orang itu, padahal salah satu di antara mereka ada yang telah berdosa kepada aku selama 40 tahun lamanya. Keluarkan dia, saya akan turunkan hujan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam riwayat itu langsung sampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, Allah menahan hujan dari langit dikarenakan dosa seseorang. Di sini kita bisa ambil pelajaran. Dosa seseorang itu bukan hanya berakibat untuk dirinya sendiri, tetapi orang lain juga berakibat. Terkena kesan daripada dosa yang dia lakukan itu. Ya. Tetapi orang yang merasa berdosa 40 tahun lamanya kepada Allah ini, dia langsung sadar. Dia menyadari dialah yang dimaksud oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian akhirnya dia angkat tangan. Dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Ya Allah, sayalah orang yang dimaksud Nabiullah Musa yang telah berdosa kepadamu selama 40 tahun lamanya. Hari ini saya akui kesalahan-kesalahan tersebut. Dan hari ini saya bertaubat kepadamu. Ampuni aku ya Allah. Dan jangan buka aibku kepada Musa dan kaumnya." Jangan buka aibku kepada Musa dan kaumnya. Hujan turun. Hujan turun. Dalam riwayat hadis tersebut dikatakan hujan turun. Ketika hujan turun, Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang memang dikenal dengan kalimullah, ya, yang bercakap dengan Allah, ya, berbicara dengan Allah itu. Kemudian akhirnya dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana engkau menurunkan hujan padahal orang yang dimaksud belum keluar daripada kelompok kami ini, belum keluar dia. Kamu sudah turunkan hujan." Kata Allah, "Karenanya saya tahan hujan dan karenanya saya turunkan hujan." Orang ini sudah bertaubat kepada aku. Tadi saya tahan hujan karena dia, tetapi sekarang saya turunkan hujan karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa ingin tahu siapa orangnya. Dia minta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan orangnya kepadaku." Kata Allah, "Bagaimana mungkin saya akan buka aibnya padahal dia telah meminta kepadaku untuk tidak membukanya di hadapanmu dan orang-orang yang ada bersamamu. Maka hari ini saya akan tutup aibnya." Disinilah akhirnya orang-orang yang berdosa stop dari maksiat, kembali kepada Allah. Karena sebesar apapun dosa kita, kalau kita ikhlas meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan menjawab permohonan kita.
Allah akan menerima taubat kita. Ingat, di dalam Al-Quran itu, kata-kata penerima taubat itu, ya, penerima taubat, maha pengampun, kalau kita mencoba untuk mengkajinya melalui nama-nama Allah, kita akan temukan ada 3 paling tidak nama Allah yang menunjukkan kepada maha pengampun. Yang pertama Ghafir, ya. Yang kedua Ghafur. Yang ketiga Ghaffar. Innahu kana ghaffara. Ghafur, Ghafir. Ini menunjukkan apa? Ghafir itu yang menerima taubat. Ghafur itu yang senantiasa menerima taubat. Ghaffar itu yang akan selalu menerima taubat kapanpun dan dimanapun selama hamba itu mau meminta taubat kepada Allah. Ya. Maka di dalam hadis dikatakan, Inna Allah yabsutu yadayhi bin nahar liyatuba musi'al lail wa yabsutu yadayhi bil lail liyatuba musi'an nahar. Allah itu senantiasa membuka kedua tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat pada waktu siang harinya. Dan Allah senantiasa membuka kedua tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan maksiat di malam harinya. Dia senantiasa menunggu hambanya. Maka jangan pernah putus asa. Kemudian hadis yang di sini ini adalah hadis la yamutanna ahadukum illa wa huwa husnudzanni billah. Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dia dalam berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Di dalam hadis juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk memohon kematian. Ada kan hadisnya? La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Nabi mengatakan, jangan sekali-kali di antara kalian karena putus asanya ya memohon dan minta dimatikan dikarenakan penyakit yang menimpanya. Karena kadang-kadang kan ada orang yang ketika tertimpa yang namanya musibah, penyakit, dia berkata apa? Udahlah mati saja saya. Itu dilarang dalam Islam. Itu menunjukkan keputusasaan. Kena musibah, sudahlah lebih baik saya mati daripada harus begini. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu dilarang. Dalam hadis dikatakan la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Tidak boleh berangan-angan untuk mati karena adanya penyakit yang menimpanya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Apa doanya? Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairul li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairul li. Ya Allah, hidupkan saya kalau seandainya hidup itu jauh lebih baik bagiku. Dan ya Allah, wafatkan saya kalau memang wafat itu yang lebih baik bagiku. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Kalau seandainya dia minta agar dipanjangkan umurnya, mungkin saja dia akan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang akhirnya menjadikan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga la yamutanna ahadukum illa wa huwa husnudzanni billah. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik untuk manusia itu. Ya, harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Jangan bersuudzon kepada Allah. Harus berhusnudzan. Jangan bersuudzon. Husnudzan kepada Allah. Apalagi di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ana inda dhanni abdi bima dzakarini wa taharrakat bihi syafatah. Saya itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka ketika kita husnudzan kepada Allah, insyaallah Allah akan memberikan apa yang kita dapatkan. Dan orang yang suudzan, kenapa dilarang? Karena biasanya orang-orang yang suudzan kepada Allah ini, pertama dia tidak sabaran orangnya. Tidak sabar orangnya. Biasanya orang yang suudzon itu tidak sabar orangnya. Misalnya apa? Ketika dia terkena sakit, dia berkata apa? Kenapa sih Allah ini lama sekali menyembuhkan saya? Kenapa tak sembuh-sembuh ini kaki?
Ini sudah suudzon kepada Allah ini. Makanya orang-orang yang suudzon kepada Allah biasanya itu adalah orang-orang yang tidak sabaran. Kemudian yang kedua, selain dia tidak sabaran, biasanya orang-orang yang suudzon kepada Allah ini, dia seolah-olah tidak ridha dan tidak menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia berkata, "Kenapa saya begini?" Itu kan sudah menunjukkan bahwasanya dia seolah-olah tidak menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Ya, maka yang terbaik ketika kita tertimpa musibah adalah bersabar. Kita sudah sampaikan ya, bahwa manusia terbagi menjadi 4 ketika datang musibah kepada dia. Kita sudah pernah menyampaikan ini, bahwa manusia dalam hidupnya terbagi menjadi 4 ketika dia terkena musibah. Pertama, ada orang yang ketika terkena musibah dia marah-marah. Tidak ridho, dia marah-marah, tidak ridho. Tidak bisa bersabar sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, ini tingkatan yang kedua. Ada orang yang terkena musibah dia bersabar. Ya, ada orang yang terkena musibah dia bersabar. Dia bersabar. Walaupun mungkin masih ada di dalam hatinya sedikit ganjalan, kenapa saya yang kena, bukan dia misalnya kan. Tapi dia tetap bersabar. Bersabarnya dia itu, dia tidak mengucapkan sesuatu yang keluar daripada keluar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap bersabar. Yang ketiga, ada orang yang ketika terkena musibah dia ridho. Itu di atasnya sabar itu. Jadi sabar nomor 2, di atasnya sabar, ridho. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Yang keempat, ada orang yang ketika terkena musibah, dia tetap bersyukur. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi itu, kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.